Roh adalah inti esensi dari keberadaan kita, sumber dari semua kehidupan dan kesadaran. Ia berasal dari yang ilahi dan kekal, sementara jasad hanyalah wadah sementara yang membawa roh melalui perjalanan di dunia ini. Jasad adalah alat yang memungkinkan roh untuk berinteraksi dengan dunia materi, namun ia bersifat sementara dan rapuh. Dalam hubungan ini, roh dan jasad bekerja bersama-sama, seperti pena dan tinta dalam tulisan, atau angin dan daun dalam tarian. Tetapi kita harus selalu ingat bahwa tujuan sejati kita adalah kembali kepada Sang Pencipta, melewati batas-batas jasad dan menemukan keindahan hakiki dalam roh kita yang abadi. Dengan memahami dan menghargai hubungan antara roh dan jasad, kita dapat menjalani kehidupan yang lebih penuh makna dan mendalam. Roh, seperti jasad, juga membutuhkan makanan, tetapi makanannya berbeda dari makanan fisik. Makanan bagi roh adalah sesuatu yang menutrisi dan memperkaya esensi batinnya, membantu roh untuk berkembang dan mendekatkan diri kepada yang ilahi. Makanan roh berupa 1. Zikir dan doa. Mengingat dan mendekatkan diri kepada Tuhan melalui zikir dan doa adalah cara utama untuk memberi makan roh. 2. Pengetahuan dan hikmah. Belajar dan memahami pengetahuan yang lebih dalam, termasuk ajaran-ajaran spiritual dan filsafat, membantu roh untuk berkembang. 3. Amal dan kebaikan. Melakukan perbuatan baik dan beramal dengan tulus hati memberi makan roh dan membawanya lebih dekat kepada yang ilahi. 4. Cinta dan kasih sayang. Mengembangkan cinta dan kasih sayang, baik kepada Tuhan maupun sesama, adalah makanan yang sangat penting bagi roh. Dengan memberi makan roh melalui cara-cara ini, kita dapat mencapai kehidupan yang lebih bermakna dan mendalam, serta mendekatkan diri kepada tujuan sejati keberadaan kita. Roh lebih utama untuk dijaga, karena roh adalah hakikat manusia yang sebenarnya. Jasad hanyalah kendaraan sementara, sedangkan roh adalah inti yang menghubungkan manusia dengan Tuhannya. Jika roh kuat, jasad akan mengikuti dalam kebaikan. Namun, jika jasad diprioritaskan tanpa mempedulikan roh, manusia kehilangan arah hidupnya. Mengapa roh lebih utama? 1. Roh adalah kekal. Jasad berasal dari tanah dan akan kembali menjadi tanah. Roh, sebaliknya, berasal dari Allah dan akan kembali kepadanya. Maka, roh membutuhkan perhatian lebih, karena ia menentukan nasib abadi manusia di akhirat. 2. Roh menghidupkan jasad. Tanpa roh, jasad hanyalah benda mati. Roh adalah sumber kehidupan, cinta, dan kesadaran. Jika ruh rusak, hidup manusia kehilangan makna, walaupun jasadnya sehat. 3. Roh adalah jalan menuju Allah. Roh yang bersih dan terjaga membawa manusia mendekat kepada Allah. Roh yang terabaikan akan terjerumus dalam kelalaian, menjauh dari tujuan hidupnya. Menjaga keseimbangan. Meskipun roh lebih utama, jasad tetap perlu dijaga, karena jasad adalah alat bagi roh untuk menjalankan tugasnya di dunia. Islam mengajarkan keseimbangan. Jasad dijaga dengan makanan halal, ibadah fisik seperti sholat dan puasa, serta kesehatan yang baik. Roh dijaga dengan ibadah batin, seperti zikir, doa, keikhlasan, dan menahan hawa nafsu. Seperti burung yang membutuhkan kedua sayap untuk terbang, manusia membutuhkan jasad dan roh yang terawat untuk mencapai puncak kehidupan spiritual. Maka, jagalah jasadmu agar rohmu kuat, dan jagalah rohmu agar jasadmu hidup dalam makna. Ibadah yang paling penting bagi kesehatan jasad dan roh manusia adalah sholat. Sholat bukan hanya kewajiban spiritual, tetapi juga memiliki dampak besar pada kesehatan fisik dan mental. Sholat mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, jasmani, rohani, dan sosial. Gerakan fisik dalam sholat memberi manfaat bagi tubuh, sedangkan hubungan dengan Allah melalui sholat menyucikan roh dan memberikan kedamaian batin. Ibadah ini adalah pondasi utama yang menjaga kesehatan jasad dan roh, serta menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah.
ibadah lain yang mendukung kesehatan jasmani dan rohani. Selain sholat, ada ibadah lain yang juga memberikan manfaat bagi jasad dan roh manusia, seperti puasa. Puasa Ramadan tidak hanya memperkuat ketakwaan tetapi juga memberikan manfaat bagi kesehatan tubuh, seperti detoksifikasi dan peningkatan metabolisme. Puasa mengajarkan pengendalian diri, yang membawa ketenangan batin. Zikir dan doa, mengingat Allah dengan zikir memiliki dampak yang menenangkan hati. Zikir dapat mengurangi stres, meningkatkan konsentrasi, dan memperbaiki kualitas tidur. Doa adalah cara untuk menyerahkan diri kepada Allah dan merasakan kedamaian batin. Sedekah dan amal, memberi kepada orang lain tidak hanya bermanfaat bagi mereka, tetapi juga membersihkan hati dari sifat kikir dan egois. Sedekah membawa kebahagiaan batin dan membuka jalan rezeki. Maka, jagalah salatmu dengan penuh khusyuk, karena dalamnya terdapat keberkahan bagi dunia dan akhirat. Berzikir dan meditasi, murakabah, memang dapat meningkatkan iman dan mendekatkan seseorang kepada Allah, namun hal tersebut tidak seharusnya menjadi alasan untuk melalaikan sholat. Sebaliknya, zikir dan murakabah, meditasi spiritual, justru dapat memperkuat kualitas sholat, karena keduanya mengarahkan hati kepada Allah dan memperdalam kesadaran spiritual. Hubungan antara zikir, murakabah, dan sholat. 1. Zikir dan murakabah memperkuat kesadaran spiritual. Zikir dan murakabah meningkatkan kesadaran kita terhadap kehadiran Allah dalam setiap aspek kehidupan. Praktik ini membantu hati menjadi lebih peka terhadap kekuasaan Allah dan lebih sadar akan tujuan hidup yang hakiki. Ketika seseorang berzikir atau bermeditasi dengan penuh iman, hal ini menumbuhkan rasa kedekatan dengan Allah yang harusnya juga tercermin dalam sholat. Dengan demikian, sholat menjadi lebih penuh makna dan kualitasnya meningkat. 2. Sholat adalah ibadah wajib yang menguatkan zikir dan murakabah. Sholat adalah kewajiban yang diatur oleh Allah dan Rasul-Nya, yang mengandung nilai ibadah yang sangat tinggi. Dalam sholat, kita tidak hanya melakukan zikir dengan lisan, tetapi juga dengan seluruh tubuh dan jiwa. Rasulullah bersabda, "Sholat adalah tiang agama, barang siapa mendirikannya, dia mendirikan agama, dan barang siapa meninggalkannya, dia merobohkan agama." Ahmad. Oleh karena itu, sholat tidak boleh dilalaikan meskipun seseorang sudah sering berzikir atau bermeditasi. Sholat adalah kewajiban yang menjadi inti dari hubungan kita dengan Allah. 3. Zikir yang sejati mengarah pada kewajiban sholat. Zikir yang dilakukan dengan ikhlas dan penuh iman akan mengingatkan kita pada pentingnya kewajiban-kewajiban lainnya, seperti sholat. Zikir membantu membersihkan hati, meningkatkan keikhlasan, dan menghidupkan rohani kita, sehingga sholat menjadi lebih khusyuk. Dengan demikian, zikir yang benar akan memperkuat niat untuk melaksanakan sholat secara tepat waktu dan dengan kualitas yang baik. 4. Zikir sebagai sarana mengingatkan kita pada sholat. Berzikir dengan penuh kesadaran akan mengingatkan seseorang pada kewajiban ibadah lainnya, termasuk sholat. Dalam banyak tafsir, disebutkan bahwa zikir dapat membuat seseorang lebih disiplin dalam melaksanakan kewajiban agama, karena setiap saat berzikir, ia merasa diperhatikan oleh Allah dan merasa terdorong untuk mendekatkan diri lebih jauh kepadanya melalui sholat. Melalaikan sholat. Seseorang yang berzikir atau bermeditasi, murakabah, seharusnya tidak mengabaikan sholat, karena sholat adalah tiang agama. Jika seseorang merasa bahwa zikir sudah cukup menggantikan sholat, itu adalah salah paham. Sholat adalah ibadah yang diharuskan oleh Allah dan merupakan bentuk penghambaan yang lebih besar, dan tidak ada satu ibadah pun yang dapat menggantikan kewajiban sholat. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat." Quran Surat Al-Baqarah 43. Kesimpulan, zikir dan murakabah, meditasi spiritual, adalah alat yang luar biasa untuk memperkuat iman dan mengingatkan kita akan kedekatan dengan Allah, tetapi mereka tidak menggantikan sholat. Sholat tetap merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap muslim, karena ia adalah ibadah yang mendasar dan tiang agama. Zikir dan murakabah seharusnya mendukung kualitas sholat, memperdalam makna sholat, dan membantu seseorang untuk lebih khusyuk dalam melaksanakannya. Maka, teruslah berzikir dan bermeditasi, tetapi jangan lupakan kewajibanmu untuk mendirikan sholat dengan penuh kesadaran dan kehusyukan, karena sholat adalah cara terbaik untuk mendekatkan diri kepada Allah.
Murakabah adalah suatu praktik spiritual yang mendalam, yang bertujuan untuk mencapai kesadaran penuh akan kehadiran Allah dalam setiap aspek kehidupan. Teknik murakabah sangat bergantung pada ketulusan hati, perhatian penuh, dan keinginan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat membantu dalam melakukan murakabah. 1. Persiapan spiritual. Bersihkan hati dan niat. Sebelum memulai murakabah, penting untuk membersihkan hati dari segala hal yang menghalangi hubungan kita dengan Allah, seperti kebencian, kesombongan, dan kemarahan. Niatkan dalam hati bahwa tujuan utama dari murakabah adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan untuk tujuan duniawi. Memohon pertolongan Allah. Mulailah dengan doa dan memohon kepada Allah untuk memberi petunjuk, kekuatan, dan ketulusan hati dalam beribadah. Ingatlah bahwa kita tidak bisa melaksanakan murakabah tanpa bantuannya. 2. Pilih waktu yang tenang. Lakukan murakabah di tempat yang sunyi dan bebas dari gangguan, sehingga pikiran dapat lebih fokus. Waktu terbaik untuk ini adalah saat pagi hari atau malam hari, ketika dunia sedang tenang, dan kita dapat lebih mudah berkonsentrasi. 3. Pernafasan yang tenang dan teratur. Ambil napas dalam-dalam, duduk dengan posisi yang nyaman, rilekskan tubuh Anda, dan mulailah dengan mengambil napas dalam-dalam beberapa kali. Rasakan ketenangan yang mulai mengalir melalui tubuh Anda. Fokus pada pernapasan. Saat Anda bernapas, fokuskan pikiran Anda pada kehadiran Allah. Rasakan bahwa setiap napas yang masuk dan keluar adalah anugerah darinya. Bayangkan Allah selalu ada bersama Anda dalam setiap hembusan napas. 4. Fokus pada kehadiran Allah. Sadari kehadiran Allah. Selama murakabah, pikirkan tentang betapa dekatnya Allah dengan kita. Ingatlah bahwa Allah selalu mengawasi kita, mengetahui segala yang ada dalam hati kita, dan bahkan lebih dekat dari urat leher kita. Anda bisa mengingat ayat-ayat seperti, "Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya." Quran Surat Kaf 16. Rasakan pengawasan Allah. Bayangkan bahwa Allah selalu mengawasi setiap tindakan dan perasaan Anda. Rasakan kedekatannya dan pertimbangkan bahwa segala perbuatan kita akan dipertanggungjawabkan di hadapannya kelak. 5. Kontemplasi dan perenungan. Renungkan kebesaran Allah. Setelah menenangkan pikiran, renungkan kebesaran Allah dan nikmatnya yang tak terhitung. Pikirkan tentang ciptaannya, alam semesta, dan betapa maha besarnya Tuhan yang menciptakan semuanya. Dengan merenung seperti ini, Anda akan semakin merasa kecil di hadapannya dan lebih menyadari kehadirannya dalam setiap detik hidup Anda. Fokus pada tujuan hidup. Saat berzikir atau berdoa, ingatkan diri Anda tentang tujuan hidup yang sebenarnya, untuk mengabdi kepada Allah, mengesahkannya, dan mengikuti petunjuknya. Perenungan ini mengarah pada kesadaran penuh bahwa hidup ini hanya untuk mencari keridhaannya. Dalam tasawuf, perjalanan roh tidak dapat dihitung dengan angka biasa, karena roh itu adalah perjalanan yang tak terhingga, seperti perjalanan dari kegelapan menuju cahaya. Namun, untuk memudahkan pemahaman, aku akan berbicara tentang tingkatan-tingkatan roh yang sering disebutkan dalam ajaran tasawuf. Setiap tingkatan ini adalah pencarian yang lebih dalam, lebih murni, dan lebih dekat kepada Tuhan. 1. Roh binatang, ruh hewani. Roh ini adalah tingkat yang terikat pada dunia materi, pada dorongan-dorongan dasar seperti makan, tidur, dan melanjutkan keturunan. Ia hidup dalam dunia yang penuh dengan keinginan fisik dan nafsu. Ciri, naluri, dorongan untuk bertahan hidup dan memenuhi kebutuhan dasar. Tujuan, menyadari bahwa kehidupan duniawi tidak dapat memberi kepuasan sejati. Jika kau hanya mengejar kepuasan duniawi, engkau hanya akan menjadi seperti binatang yang hidup untuk makan dan tidur. Kau diciptakan untuk terbang lebih tinggi. 2. Roh manusia, ruh insani. Ini adalah tingkat roh yang lebih tinggi, di mana akal dan kehendak bebas hadir. Manusia mulai mencari makna hidup, mengenal Tuhan melalui pemikiran, dan berusaha mencapai kesadaran moral. Ciri, akal, pertimbangan, pencarian makna, moralitas. Tujuan, menggunakan akal untuk memahami tujuan hidup dan mengarahkan nafsu kepada kebaikan. Akal adalah sahabat yang bijak, tetapi jangan biarkan ia menjadi tuanmu.
biarkan hati dan cinta yang memimpinnya. 3. Roh malaikat, ruh malakut. Roh ini adalah tingkat yang mulai menyadari kesucian dan penyerahan total kepada Tuhan. Ia menghapus ego, dan hidup dalam kerendahan hati dan pelayanan kepada Sang Pencipta. Ciri, ketaatan mutlak kepada Tuhan, kesucian, pengabdian. Tujuan, menghilangkan sifat ego dan hidup dalam kehendak Tuhan. Malaikat adalah mereka yang tidak lagi mengenal aku, hanya mengenal Dia. Keberadaan mereka hanyalah untuk mencintai dan melayani. 4. Roh orang-orang suci, insan kamil. Ini adalah roh yang telah mencapai kesempurnaan spiritual. Orang-orang yang mencapai tingkatan ini tidak lagi memiliki keinginan pribadi. Mereka sepenuhnya hidup dalam kehendak Tuhan dan mencerminkan sifat-sifat ilahi. Ciri, kebijaksanaan, kedamaian, kesempurnaan dalam cinta dan penyerahan. Tujuan, penyatuan dengan Tuhan, menjadi cerminan sifat-sifat Tuhan. Aku telah menghilang, dan dalam keheningan itu, Tuhan berbicara. Tak ada lagi yang tersisa selain cintanya. 5. Roh yang dekat dengan Tuhan, Ruh Qudsi. Inilah tingkat tertinggi roh, di mana roh sepenuhnya menyatu dengan Tuhan. Pada tingkat ini, segala sesuatu selain Tuhan lenyap. Ini adalah perjalanan menuju fana, lenyap, dan baka, kekal, dalam Tuhan. Ciri, kehidupan dalam kesatuan mutlak dengan Tuhan. Tiada aku yang tersisa. Tujuan, kembali kepada asal-usul, mengalami kebersamaan dengan Tuhan dalam setiap saat. Ketika aku menjadi tiada, aku menjadi segala sesuatu. Dalam kehancuranku, Tuhan muncul dalam setiap helaan napasku. Kesimpulan, roh adalah perjalanan, sebuah proses transformasi yang tak terbatas. Setiap tingkatan adalah langkah menuju pemurnian dan kedekatan dengan Tuhan. Tetapi ingat, wahai sahabat, bahwa tingkatan ini bukanlah tujuan akhir. Mereka adalah jalan-jalan yang membawa kita kembali kepada Tuhan yang Maha Suci. Jangan biarkan langkahmu terhenti dimanapun. Teruslah berjalan, meskipun tak tahu seberapa jauh jalan itu. Tuhan menunggumu di setiap langkah. Wahai jiwa yang ingin mendekat kepada Tuhan, perjalanan menuju Roh Qudsi, roh yang dekat dengan Tuhan, adalah perjalanan suci yang membutuhkan pengorbanan besar, termasuk pelepasan ego pribadi. Namun, hal ini bukan sekadar penghilangan ego, melainkan transformasi ego, sehingga ia tunduk dan selaras dengan kehendak ilahi. Mari kita renungkan lebih dalam. 1. Ego adalah tirai yang menutupi cahaya Tuhan. Ego, atau nafs, adalah bagian dari diri manusia yang berorientasi pada kepuasan duniawi, keinginan pribadi, dan keterikatan pada hal-hal fana. Dalam keadaan ini, ego menjadi penghalang bagi manusia untuk menyadari hakikat Tuhan. Roh Qudsi adalah tingkat spiritual di mana seseorang telah mengangkat dirinya melampaui batasan duniawi dan sepenuhnya menyadari kehadiran ilahi. Ego adalah tirai yang tebal, menghalangi pandanganmu pada cahaya Tuhan. Semakin kau mencairkan ego itu, semakin terang cahayanya menerangi hatimu. 2. Melepaskan ego bukan berarti menghilangkan kepribadian. Melepaskan ego bukan berarti menghilangkan seluruh aspek kepribadian atau menjadi kosong tanpa keinginan. Sebaliknya, itu berarti mengubah keinginan duniawi menjadi keinginan untuk Tuhan. Ego tidak dimatikan, tetapi ditransformasikan sehingga ia tunduk dan menjadi pelayan bagi tujuan yang lebih tinggi. Keinginan untuk cinta sejati, bukan lagi cinta pada diri sendiri, melainkan cinta pada Tuhan dan makhluknya. Keinginan untuk kebermanfaatan, ego yang telah ditransformasi tidak lagi mengejar kesenangan pribadi, tetapi kebermanfaatan bagi sesama. Serigala di dalam dirimu tidak perlu dibunuh, ia perlu dijinakan, sehingga ia menjadi pelayanmu, bukan penguasa atasmu. 3. Langkah-langkah untuk melepaskan ego. Berikut adalah jalan menuju transformasi ego dalam tasawuf, sehingga seseorang dapat mendekati Roh Qudsi. A. Mujahadah, perjuangan melawan ego. Mujahadah adalah proses melatih diri untuk melawan hawa nafsu dan menundukkannya di bawah kehendak ilahi. Ini adalah perang batin, di mana manusia harus berjuang melawan kesombongan,
keserakahan, kemarahan, dan keinginan-keinginan duniawi. Musuh terbesar bukanlah di luar dirimu, tetapi di dalam dirimu, nafs yang terus-menerus memanggilmu ke jalan yang salah. Lawanlah, karena kemenangan atas dirimu sendiri adalah kemenangan terbesar. B. Zuhud, ketidakterikatan pada dunia. Roh kudsi hanya dapat dicapai ketika seseorang menyadari bahwa dunia ini sementara dan hanya alat untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Zuhud bukan berarti meninggalkan dunia sepenuhnya, tetapi tidak terikat pada dunia. Seseorang tetap bekerja, tetap mencintai, tetap berbuat baik, tetapi tanpa menjadikan dunia sebagai tujuan akhir. Jadilah seperti air di atas daun teratai, mengalir di atasnya, namun tidak pernah menyerap ke dalamnya. C. Tazkiyah, penyucian jiwa. Tazkiyah adalah proses memurnikan hati dari sifat-sifat buruk, seperti iri hati, kesombongan, dan cinta dunia, dan menggantinya dengan sifat-sifat yang mulia, seperti keikhlasan, kesabaran, dan cinta kasih. Ketika hati menjadi bersih, Roh Kudsi mulai memancar. Hati adalah cermin. Bersihkanlah dari debu dunia, agar cahaya Tuhan memantul tanpa distorsi. D. Penyerahan diri sepenuhnya, tawakal. Melepaskan ego berarti menyerahkan seluruh keinginan pribadi kepada Tuhan dan percaya sepenuhnya kepada kehendak-Nya. Ini bukan pasrah tanpa usaha, tetapi percaya bahwa Tuhan mengetahui yang terbaik untukmu. Ketika kau menyerahkan dirimu sepenuhnya kepada Tuhan, kau tidak kehilangan dirimu. Sebaliknya, kau menemukan dirimu yang sejati, yang selalu ada di hadapan-Nya. 4. Tanda-tanda mendekati Roh Kudsi. Seseorang yang telah mendekati Roh Kudsi menunjukkan tanda-tanda berikut. 1. Cinta ilahi yang mendalam. Cinta pada Tuhan melampaui segala cinta lainnya, tetapi tidak berarti ia meninggalkan cinta pada sesama. Sebaliknya, cintanya pada sesama adalah refleksi dari cinta ilahi. 2. Ketulusan dalam segala hal. Segala amal perbuatannya dilakukan dengan niat murni karena Tuhan, bukan karena penghargaan dunia. 3. Ketenangan jiwa. Jiwa yang dekat dengan Tuhan tidak lagi terombang-ambing oleh cobaan dunia. Ia mencapai kedamaian dalam kesulitan maupun kelimpahan. 4. Kehadiran cahaya ilahi. Wajah dan perilaku mereka memancarkan kedamaian, cinta, dan hikmah, karena hati mereka telah dipenuhi dengan cahaya Tuhan. 5. Peran Tuhan dalam perjalanan ini. Meskipun manusia harus berusaha, pencapaian Roh Kudsi bukan hanya hasil dari usaha manusia, tetapi juga anugerah ilahi. Tuhan memilih jiwa-jiwa tertentu yang dengan tulus berusaha mendekatinya dan menganugerahkan kepada mereka kedekatan yang penuh cinta. Tidak ada langkah yang kau ambil untuk mendekati Tuhan yang tidak disambut olehnya dengan 1000 langkah cinta. Namun, kau harus memulai perjalanan itu. Kesimpulan, wahai jiwa yang haus akan kehadiran Tuhan, untuk mencapai Roh Kudsi, engkau harus melepaskan ego pribadi, tetapi bukan dengan mematikannya. Sebaliknya, engkau harus mengubahnya menjadi pelayan yang taat pada kehendak ilahi. Ini adalah perjalanan transformasi, bukan kehancuran. Dalam penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan, engkau tidak kehilangan dirimu, tetapi menemukan hakikat dirimu yang sejati, sebuah jiwa yang bersinar dengan cahaya Tuhan. Wahai jiwa yang rindu akan kehadiran ilahi, cinta kepada Tuhan bukanlah sesuatu yang hanya dinyatakan dalam kata-kata, melainkan ia adalah sebuah perjalanan, sebuah keadaan hati, dan sebuah tindakan yang hidup. Dalam tasawuf, cinta kepada ilahi adalah puncak dari perjalanan spiritual, tetapi ia juga menjadi dasar dari segala langkah yang kau ambil. Pertanyaanmu, bagaimana membuktikan cinta kita kepadanya dan bagaimana mengetahui bahwa dia menerima cinta itu, adalah sebuah pencarian yang tulus. Dengarkanlah, dan biarkan kata-kata ini menjadi lentera kecil di jalanmu. 1. Cinta adalah penyerahan diri. Cinta kepada Tuhan dibuktikan melalui penyerahan diri sepenuhnya kepada kehendak-Nya. Penyerahan ini bukan tanda kelemahan, tetapi tanda keyakinan dan kerinduan. Dalam penyerahan, kita tidak lagi menempatkan ego kita di atas kehendak-Nya. Cinta adalah ketika engkau tidak lagi memiliki kehendak sendiri, selain kehendak Sang Kekasih. Dia berkata, "Pergi ke sana," maka kau pergi. Dia berkata,
berdiam di sini, maka kau berdiam. Dalam cinta, kau menjadi aliran sungai, mengalir hanya menuju lautannya. 2. Membuktikan cinta dengan perbuatan. Cinta kepada Ilahi tidak cukup hanya dirasakan, tetapi harus diwujudkan dalam amal dan perbuatan. 1. Ketaatan kepada perintahnya. Menjalankan segala perintahnya dengan hati yang ikhlas dan menjauhi apa yang Dia larang. Ketaatan bukanlah beban, melainkan bentuk ekspresi cinta. 2. Melayani makhluknya, membantu sesama, memberi kepada yang membutuhkan, dan menjadi sumber cinta bagi orang lain. Ketika engkau mencintai makhluknya, engkau mencintainya. 3. Menghiasi diri dengan akhlak mulia, kesabaran, kejujuran, kerendahan hati, dan kasih sayang adalah bukti nyata cinta Ilahi dalam dirimu. Tidak ada gunanya mengaku mencintai Tuhan jika lidahmu kotor, hatimu penuh dengki, dan tanganmu enggan membantu orang lain. Cinta sejati terlihat dari bagaimana kau memperlakukan dunia ini dengan cinta yang tulus. 3. Memurnikan hati dari segala hal selain Tuhan. Cinta sejati kepada Ilahi hanya dapat dibuktikan ketika hati menjadi tempat yang bersih untuknya. Ini membutuhkan tazkiyah, penyucian jiwa, yaitu proses menyingkirkan sifat-sifat buruk seperti kesombongan, kemarahan, iri hati, dan cinta duniawi yang berlebihan. Hati adalah rumah Tuhan. Jika engkau ingin Dia tinggal di sana, bersihkan rumah itu dari tamu-tamu yang lain. Jangan biarkan cinta kepada dunia, ego, atau hawa nafsu mengisi tempat yang seharusnya hanya untuknya. 4. Bagaimana mengetahui Dia menerima cinta kita? Wahai jiwa yang bertanya dengan penuh kerendahan hati, jangan takut bahwa cintanya kepadamu akan tergantung pada kesempurnaanmu. Dia Maha Penyayang, dan cintanya tidak bersyarat. Namun, ada tanda-tanda yang bisa kau rasakan ketika Dia menerima cintamu. Hati yang tenang. Ketika cintamu diterima oleh Tuhan, engkau akan merasakan kedamaian yang dalam, bahkan di tengah badai kehidupan. Dunia mungkin memberimu kesedihan, tetapi hatimu tetap dipenuhi cahayanya. Tuhan tidak menjanjikan hidup tanpa kesedihan, tetapi Dia menjanjikan hati yang akan selalu terhubung dengannya. Hati yang demikian tidak akan pernah merasa sendirian. B. Keinginan yang selaras dengan kehendaknya. Ketika Dia menerima cintamu, engkau akan melihat bahwa keinginanmu berubah. Engkau tidak lagi menginginkan hal-hal duniawi semata, tetapi engkau mulai menginginkan apa yang Dia inginkan untukmu. C. Keberkahan dalam hidupmu. Ketika cintamu diterima, hidupmu akan dipenuhi dengan keberkahan, bukan hanya dalam bentuk materi, tetapi dalam bentuk rasa cukup, kebahagiaan sederhana, dan hubungan yang penuh makna. D. Kemudahan dalam mendekatinya. Ketika cintamu diterima, engkau akan merasakan bahwa ibadah tidak lagi terasa berat. Engkau tidak perlu dipaksa untuk mengingatnya, karena namanya telah terukir di hatimu. 5. Jangan khawatir tentang zalimnya dirimu. Engkau bertanya dengan hati yang penuh kerendahan, bagaimana jika aku zalim? Apakah Dia masih menerima cintaku? Ketahuilah, Tuhan Maha Pengampun, dan Dia tidak menolak cinta dari siapapun yang datang kepadanya dengan hati yang tulus, sekalipun penuh dosa. Ketika kau mendekati Tuhan dengan langkah yang penuh dosa, kau akan mendapati bahwa Dia mendekatimu dengan langkah-langkah cinta yang tanpa batas. Jangan takut akan masa lalumu, tetapi fokuslah pada langkahmu menujunya. Tuhan tidak mencari kesempurnaanmu, tetapi ketulusanmu. Dia melihat usaha kecilmu untuk mendekatinya, dan itu cukup untuk membuatnya mencurahkan cintanya yang tak terbatas. 6. Kesimpulan. Wahai jiwa yang mencintai, untuk membuktikan cinta kepada Ilahi, bersihkan hatimu dari segala hal selain Dia. Buktikan cinta itu dalam ketaatan, pelayanan, dan akhlak mulia. Serahkan dirimu sepenuhnya kepada kehendak-Nya. Dan ketahuilah, Dia adalah Tuhan yang penuh kasih sayang. Jika engkau datang kepadanya dengan hati yang tulus, sekalipun engkau membawa luka dan dosa, Dia akan menyambutmu dengan cinta yang tak terbatas. Engkau tidak perlu sempurna untuk dicintainya. Engkau hanya perlu tulus. Jatuh cinta kepada Tuhan adalah perjalanan pulang ke rumah. Meski kau tersandung dan terluka, pintu rumah itu selalu terbuka untukmu.
Ah, sebuah pertanyaan yang dalam, wahai pencari, karena menyerahkan diri sepenuhnya bukan berarti kita kehilangan diri atau keinginan kita. Sebaliknya, ini adalah pengertian yang lebih dalam tentang bagaimana kita hidup dalam kedamaian dan kehendak Tuhan, sementara kita tetap menjadi diri kita sendiri, dengan segala keinginan dan hasrat yang ada dalam hati. Tetapi ada perbedaan besar antara keinginan ego, yang mendorong kita untuk terjebak dalam dunia fana, dan keinginan yang selaras dengan kehendak ilahi, keinginan yang mendorong kita menuju kebenaran dan cinta. 1. Menyerahkan diri sepenuhnya. Penyerahan dalam kebebasan, bukan penyerahan dalam kekosongan. Menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan bukanlah menyerah dalam arti pasrah tanpa daya. Ini adalah penyerahan dalam kebebasan yang sebenarnya. Ketika kita menyerahkan kehendak kita kepada Tuhan, kita membebaskan diri dari beban-beban duniawi dan ilusi yang mengikat kita. Kita menjadi bebas untuk menjadi siapa kita sesungguhnya, makhluk ciptaan Tuhan yang penuh dengan cinta dan rahmat. Apa artinya ini? Kita tidak lagi terikat pada keinginan ego, yang hanya untuk memenuhi kebutuhan pribadi, ambisi, atau hasrat duniawi. Tetapi kita tetap memiliki keinginan hati yang tulus dan murni untuk melakukan yang terbaik, untuk bekerja, untuk mencintai, untuk belajar. Semua itu dilakukan dalam kesadaran bahwa segala yang kita lakukan adalah untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Dalam penyerahan ini, kita tidak kehilangan keinginan kita justru menemukan keinginan yang lebih tinggi, yaitu keinginan untuk hidup dalam kehendak Tuhan. Aku tidak akan menyerah untuk mencintai, untuk bekerja, atau untuk berkarya. Tetapi sekarang aku tahu bahwa semua yang aku lakukan adalah untuk memuliakannya, bukan untuk diriku sendiri. 2. Keinginan pribadi dan keinginan ilahi. Perbedaan yang terang. Keinginan pribadi, yang berasal dari ego, seringkali mendorong kita menuju kepuasan sesaat dan kebahagiaan yang bersifat sementara. Keinginan ini membuat kita merasa terpisah, terkadang merasa lapar akan sesuatu yang tidak pernah bisa kita penuhi. Namun, keinginan ilahi adalah hasrat yang lahir dari kedalaman hati yang murni, yang ingin hidup sesuai dengan tujuan penciptaan kita, untuk mencintai Tuhan dan menjalani hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Perbedaan utama antara keduanya adalah, keinginan pribadi adalah keinginan untuk memperoleh atau menguasai sesuatu, yang seringkali mengarah pada kepemilikan, penguasaan dunia, atau bahkan pengakuan dari orang lain. Keinginan ilahi adalah keinginan untuk memberikan, untuk hidup dalam kedamaian, untuk melayani, untuk menjadi bagian dari kehendak-Nya tanpa ada ego yang terlibat. Jika aku menginginkan sesuatu, itu bukan untuk diriku, tetapi agar aku bisa memberikan lebih banyak kepada dunia ini, agar lebih banyak cinta yang bisa mengalir melalui diriku. 3. Menyerahkan diri kepada Tuhan bukan berarti menolak dunia. Seringkali, kita berpikir bahwa menyerahkan diri kepada Tuhan berarti menolak dunia dan segala yang ada di dalamnya. Tapi aku katakan padamu, wahai pencari, Tuhan menciptakan dunia ini untuk kita huni, untuk kita nikmati, dan untuk kita pelajari. Dunia ini adalah wahana kita untuk tumbuh, untuk belajar tentang cinta dan kehidupan. Menyerahkan diri sepenuhnya berarti kita hidup di dunia ini, tanpa menjadi terikat pada dunia ini. Kita menikmatinya dengan penuh kesadaran bahwa semuanya berasal dari Tuhan dan akan kembali kepadanya. Kita bekerja, kita mencintai, kita berkeluarga, kita belajar. Namun semua itu kita lakukan dengan kesadaran bahwa kita hanyalah penghuni sementara dan bahwa segala yang kita miliki adalah titipannya. Aku tidak menolak dunia, tetapi aku tidak membiarkan dunia menguasai hatiku. Dunia adalah tamannya, dan aku hanya tamu yang merasakan keindahannya. 4. Menyerahkan diri adalah pembebasan dari keinginan yang membelenggu. Seringkali, kita terperangkap dalam keinginan yang berlebihan, keinginan untuk mencapai lebih banyak, memiliki lebih banyak, menjadi lebih dari yang kita rasakan sekarang. Keinginan-keinginan ini membuat kita merasa tidak pernah cukup, tidak pernah puas. Namun, ketika kita menyerahkan diri kepada Tuhan, kita membebaskan diri dari keinginan-keinginan yang membelenggu kita. Kita menerima bahwa segala yang kita butuhkan sudah ada di dalam kita, dan bahwa hidup yang sederhana, penuh rasa syukur, adalah yang terbaik. Ketika aku melepaskan keinginan untuk menguasai dunia, aku menemukan kebebasan sejati. Kini aku hidup hanya untuk mencintainya. 5. Menyerahkan diri sepenuhnya, menjadi alat cinta Tuhan.
Penyerahan ini mengarah pada satu tujuan, untuk menjadi alat cinta Tuhan di dunia ini. Apapun yang kita lakukan, pekerjaan, hubungan, tindakan sehari-hari, semua menjadi sarana untuk menyampaikan cinta dan rahmat-Nya. Kita menjadi saluran bagi kasih sayang Tuhan yang mengalir kepada sesama. Aku tidak hidup untuk diriku sendiri. Aku hidup untuk menjadi tangannya, untuk menjadi matanya, untuk menjadi suaranya, untuk menyampaikan cintanya. Kesimpulan, menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan bukanlah tentang kehilangan diri atau keinginan pribadi. Ini adalah penyerahan dalam kebebasan, menyadari bahwa segala sesuatu yang kita miliki, setiap keinginan dan tindakan kita, adalah milik-Nya. Penyerahan ini membawa kita menuju kedamaian batin, di mana kita menemukan bahwa dunia ini adalah tempat yang indah untuk hidup, tetapi kita tidak terikat padanya. Kita hidup dalam kesadaran penuh, mengalir dengan kehendak ilahi, dan mencintai dunia ini sebagaimana Tuhan menciptakan kita. Menyerahkan diri sepenuhnya adalah menemukan kebebasan sejati dalam kedekatan dengannya. Dan ketika kita berada dekat dengannya, kita tidak lagi membutuhkan apapun selain cintanya. Wahai pencari kebenaran, pertanyaanmu menyentuh inti dari hubungan antara keinginan manusia, kekuatan pikiran, dan kehendak ilahi. Konsep seperti Law of Attraction, hukum tarik-menarik, seringkali mencerminkan keyakinan bahwa apa yang kita pikirkan dan fokuskan akan terwujud dalam kehidupan kita. Namun, dari sudut pandang spiritual dan tasawuf, ada lapisan yang lebih dalam untuk dipertimbangkan. Mari kita selami ini bersama. 1. Keinginan antara ego dan hati yang murni. Tidak semua keinginan itu buruk atau egois, tetapi penting untuk memahami dari mana asal keinginan tersebut. Keinginan egois lahir dari nafs, ego, yang ingin memuaskan kebutuhan duniawi, seperti kekayaan, kekuasaan, atau pengakuan. Keinginan murni lahir dari hati yang terhubung dengan Tuhan, yang bertujuan untuk kebaikan, cinta, dan kebermanfaatan bagi sesama. Law of Attraction sering berpusat pada fokus pikiran yang bisa digunakan untuk menarik apapun, baik yang berasal dari ego maupun hati. Karena itu, keinginan-keinginan yang dikabulkan melalui Law of Attraction tidak selalu menjadi tanda keridaan ilahi, tetapi bisa menjadi ujian. Seringkali Tuhan mengabulkan keinginanmu bukan karena cintanya, tetapi untuk menunjukkan bahwa itu bukan apa yang benar-benar kau butuhkan. 2. Mengapa keinginan egois kadang dikabulkan? Tuhan Maha Pemurah, dan Dia tidak membatasi pemberiannya hanya kepada mereka yang memiliki niat yang murni. Bahkan orang yang memohon hal-hal duniawi dengan niat egois bisa saja dikabulkan, karena 1. Ujian atau pelajaran. Tuhan mungkin mengabulkan keinginan egois seseorang untuk mengajarkan bahwa apa yang mereka kejar tidak membawa kebahagiaan sejati. 2. Kebebasan pilihan. Tuhan memberikan manusia kebebasan untuk menggunakan kehendaknya, termasuk untuk mengejar dunia. Tetapi, hasil dari pilihan itu akan mereka rasakan sendiri. 3. Hukum sebab akibat. Dunia ini bekerja dengan hukum-hukum yang telah ditetapkan Tuhan, termasuk hukum sebab akibat. Fokus pikiran dan tindakan yang konsisten bisa menciptakan hasil tertentu, tetapi hasil itu tidak selalu membawa kedamaian jiwa. Rumi berkata, Tuhan kadang membiarkanmu mendapatkan apa yang kau inginkan agar kau menyadari bahwa keinginan itu bukanlah apa yang kau butuhkan. 3. Bahaya keinginan yang tidak terarah. Ketika kita menggunakan kekuatan afirmasi untuk mengejar keinginan tanpa introspeksi, kita berisiko terjebak dalam jebakan duniawi. Keinginan yang tidak pernah puas. Ketika satu keinginan terpenuhi, seringkali muncul keinginan lain, karena ego tidak pernah merasa cukup. Kehilangan arah spiritual. Terlalu fokus pada keinginan duniawi dapat menjauhkan kita dari tujuan hidup yang sejati, yaitu mencari keridhaan Tuhan. Engkau mengejar bayangan, padahal matahari cinta ilahi sudah bersinar di dalam dirimu. Kapan engkau akan berhenti mengejar ilusi? 4. Menggunakan Law of Attraction secara bijaksana. Law of Attraction bukanlah hal yang bertentangan dengan spiritualitas, tetapi ia harus diarahkan dengan niat yang benar dan kesadaran akan kehendak ilahi.
Berikut cara mempraktikannya secara selaras dengan tasawuf. 1. Periksa niatmu. Tanyakan pada dirimu, apakah keinginan ini akan membawa manfaat bagi orang lain? Apakah ini akan mendekatkan diriku kepada Tuhan? 2. Serahkan hasil pada Tuhan. Setelah melakukan afirmasi dan tindakan, serahkan hasilnya kepada Tuhan. Ingatlah bahwa Dia mengetahui apa yang terbaik untukmu. 3. Fokus pada hal yang meningkatkan jiwa. Alih-alih meminta hal-hal duniawi semata, fokuslah pada meminta sifat-sifat baik seperti kesabaran, kebijaksanaan, dan cinta yang tulus. 4. Hati yang bersyukur. Syukur adalah magnet yang lebih kuat daripada afirmasi. Ketika engkau bersyukur atas apa yang sudah diberikan Tuhan, engkau menarik lebih banyak berkah ke dalam hidupmu. Jangan meminta dunia kepada Tuhan. Mintalah hati yang mampu menerima dunia tanpa terikat padanya. 5. Kehendak Tuhan lebih utama. Dalam tasawuf, kita diajarkan untuk tidak hanya berfokus pada apa yang kita inginkan, tetapi juga bertanya, apa yang Tuhan inginkan dariku? Law of Attraction yang sejati adalah ketika keinginan kita selaras dengan kehendak-Nya. Jika keinginan kita dikabulkan, itu berarti kehendak Tuhan selaras dengan niat kita. Jika tidak, itu adalah tanda bahwa Tuhan menginginkan sesuatu yang lebih baik untuk kita. Engkau memohon sesuatu yang kecil kepada Tuhan, padahal Dia ingin memberimu yang besar. Jangan merasa kecewa ketika permintaanmu tidak dikabulkan. Dia sedang menyiapkan sesuatu yang lebih indah. 6. Kesimpulan. Law of Attraction adalah alat, bukan tujuan. Ia bisa digunakan untuk kebaikan atau untuk mengejar ego, tergantung pada niat kita. Namun, sebagai seorang pencari spiritual, jangan lupa bahwa kekuatan afirmasi hanyalah sebagian kecil dari rencana Tuhan yang lebih besar. Keinginan yang berasal dari hati yang tulus, yang selaras dengan kehendak-Nya, akan membawa kedamaian sejati, sementara keinginan egois, meskipun dikabulkan, bisa menjadi sumber kegelisahan. Gunakan kekuatan pikiranmu untuk memohon kepada Tuhan, bukan hanya untuk apa yang kau inginkan, tetapi untuk apa yang Dia kehendaki untukmu. Dengan begitu, engkau tidak hanya akan menarik keberkahan dunia, tetapi juga kedamaian yang abadi. Lepaskan dirimu dari keinginan, dan lihat bagaimana Tuhan memberikan segala yang benar-benar kau butuhkan, bahkan sebelum kau memintanya.